Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Tumbal Pesugihan Ibu Kandung. Cerita pada kali ini ditulis oleh akun yang bernama Enlaila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, semua nama, tempat, dan toko sudah disamarkan ya teman-teman, karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama juga. Yuk mari langsung saja kita mulai ceritanya. Jaka, kamu bantuin ibu ya. Tolong bersihkan semua piring dan gelas yang kotor di dapur. Iya bu, bentar bu. Sekarang Jaka, nunggu apa lagi? Timbal ibunya. Jaka yang dari tadi sedang berada di dalam kamarnya langsung bergegas menuju ke dapur untuk membantu ibunya mencuci piring. Kesehariannya Jaka memang sering sekali membantu ibunya beres-beres rumah yang berantakan. Sedangkan kakaknya jarang sekali disuruh-suruh oleh ibunya. Mungkin karena Mas Andi ini adalah anak kesayangannya dari Bu Marni, bahkan Mas Andi tidak pernah dimarahi oleh Bu Marni. Kalau Jaka dia melakukan kesalahan sedikit pun, pasti akan dimarahi oleh Bu Marni habis-habisan. Tapi meskipun begitu, Jaka tidak mengeluh. Jaka masih duduk di kelas 1 SMP. Sedangkan Mas Andi ini duduk di kelas 3 SMA. Mas Andi dan Jaka ini usianya terpaut 3 tahun saja. Mereka juga sekolah di tempat yang sama. Jaka dan Mas Andi ini juga mereka berdua selalu akur. Ya meskipun kadang pernah bertengkar karena masalah yang sepele. Bu Marni dan juga Pak Bambang hanya memiliki 2 anak saja, yaitu Mas Andi dan Jaka. Pak Bambang merupakan orang yang kaya raya, hidupnya berkecukupan dan memiliki rumah mewah. Pak Bambang memiliki usaha toko material, sedangkan Bu Marni ini ibu-ibu sosialita yang selalu kumpul-kumpul dengan teman-temannya seperti kumpul arisan. Suatu ketika Mas Andi meminta kepada Pak Bambang untuk dibelikan motor sport. Pak, belikan aku motor dong pak, biar kayak teman-teman aku itu. Masa pakai motor yang itu terus? Untuk apa sih San? Itu motor kamu juga baru beli beberapa tahun yang lalu. Baru 2 tahun dibeli masih bagus, jawab Pak Bambang. Tiba-tiba saja Bu Marni dan pada kala itu ikut nimbrung menyeletuk pembicaraan antara Pak Bambang dan Mas Andi. Belikan saja lah pak, yang satunya kan bisa buat Jaka nantinya. Lagian Jaka selalu boncengan sama Sandi kalau berangkat sekolah, timbal Bu Marni. Sementara Jaka yang baru keluar dari kamar mandi menghampiri mereka. Ada apa pak? Ini Masmu minta dibelikan motor sport. Loh, itu kan motornya juga masih baru mas, jawab Jaka. Kamu itu gak usah ikut campur Jaka. Seketika Jaka pun terdiam duduk di samping Pak Bambang. Jaka, kamu gak apa-apa kan kalau masmu bapak belikan motor lagi? Nanti kamu pakai motor Mas Andi yang itu ya? Iya gak apa-apa kok pak, jawab Jaka dengan lemas. Memang Pak Bambang dan Bu Marni selalu saja memanjakan Mas Andi, sedangkan Jaka mendapatkan bagian dari bekas kakaknya. Tapi meskipun begitu, Jaka masih tetap bersabar dan menerimanya. Sebenarnya Pak Bambang ini tidak membeda-bedakan anaknya, tapi karena hasutan dari Ibu Marni, jadi Pak Bambang mengikuti. Nanti kamu bapak belikan HP baru saja Jaka, timbal Pak Bambang. Serius pak? Terima kasih pak. Masa Jaka doang yang dibelikan HP baru pak? Sandi juga dong. Iya kan, Sandi sudah beli motor baru. Ya gantian lah, lagian harga HP sama motor kan jauh beda bu, ucap Pak Bambang. Obrolan mereka pun terhenti karena sudah larut malam. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam pada kala itu. Mereka pun kembali ke dalam kamarnya masing-masing untuk segera tidur. Hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuhnya, membuat bulu kuduk berdiri. Disertai dengan hujan deras malam itu, Jaka kemudian menarik selimutnya untuk segera tertidur.
Keesokan harinya seperti biasa, Jaka dan Mas Andi berangkat sekolah bersama dengan menggunakan motor lamanya. Sedangkan Pak Bambang dan Bu Marni pergi ke dealer motor untuk membelikan motor baru untuk Mas Andi. Setelah motor yang diinginkan Mas Andi sudah dibayar, akhirnya Pak Bambang dan Bu Marni pulang ke rumah. Mereka menunggu di rumah kedatangan motor baru milik Mas Andi. Motor tersebut diantarkan dengan menggunakan mobil pick-up. Sore harinya Mas Andi dan Jaka pulang sekolah. Sesampainya di rumah, Mas Andi sangat senang ketika melihat motor sport barunya tersebut sudah terparkir di depan rumahnya. Saat itu juga Pak Bambang dan Bu Marni sedang duduk berada di depan rumah. "Assalamualaikum," ucap Mas Andi dan Jaka. "Waalaikumsalam," jawab kedua orang tuanya. "Itu motornya sudah datang, San?" ucap Pak Bambang. Dan, "Iya Pak, keren sekali Pak." "Makasih ya Pak, Bu." Sedangkan Jaka masuk meninggalkan Mas Andi dan kedua orang tuanya. Mas Andi sedang senang sekali melihat motor barunya yang terparkir di depan rumahnya. Jaka duduk termenung di dalam kamarnya sembari menatap ke arah jendela kamarnya. Sesekali Jaka meneteskan air matanya karena Jaka merasa kalau selalu dibanding-bandingkan oleh kedua orang tuanya yang lebih memanjakan kakaknya tersebut. Jaka pun tidak tahu kenapa kedua orang tuanya sampai bersikap seperti itu kepada Jaka. Padahal Jaka merasa kalau Jaka tidak merasa bersalah. Dia selalu nurut dengan kedua orang tuanya dan selalu membantu kedua orang tuanya, tapi Mas Andi lah yang selalu dibanggakan, dimanjakan. Saat Jaka sedang berada di dalam kamarnya, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. "Jaka, Jaka," ucapnya. Dengan buru-buru, Jaka mengusap air matanya yang mengalir ke pipinya. "Iya, masuk," teriak Jaka. Ternyata Pak Bambang yang datang menghampiri Jaka dengan membawakan sesuatu. "Jaka, kamu lagi ngapain?" "Nggak ngapa-ngapain, Pak." "Ada apa, Pak?" "Ini Bapak bawa sesuatu buat kamu, Nak," ucap Pak Bambang. Kemudian Pak Bambang mengambil sesuatu dari dalam tas yang dibawanya. "Ini Jaka buat kamu, kamu suka nggak?" ucap Pak Bambang. Jaka pun tidak segan untuk menerimanya, lalu Jaka langsung membungkus hadiah dari papanya itu. "Wah, terima kasih ya Pak, Jaka suka banget." Pak Bambang memberikan Jaka sebuah HP keluaran terbaru untuk Jaka. Singkat ceritanya, Mas Andi pun lulus sekolah dan Mas Andi lanjutkan kuliahnya di sebuah universitas yang ada di kotanya. Sedangkan Jaka masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Ketika Mas Andi kuliah, Jaka jadi berangkat sekolah sendiri, tidak barengan lagi dengan kakaknya itu. Saat malam hari, keluarganya Pak Bambang makan bersama di meja makan mereka. Sangat menikmati makan malam sembari saling bercerita tentang kesehariannya tadi. Setelah selesai makan, tiba-tiba saja Mas Andi menyeletuk kepada Pak Bambang. "Pak, teman-teman aku di kampus kan banyak sekali yang pakai mobil yang mewah-mewah dan bagus-bagus ya," ucap Mas Andi. "Ya terus kenapa?" Aku minta dibelikan mobil dong Pak." "Kamu ini ya Sandi, tahun kemarin kamu baru saja beli motor sport, sekarang kamu mintanya mobil. Nanti apa lagi San?" ucap Pak Bambang naik pitam. "Please lah Pak, sekali ini saja Pak, belikan aku mobil Pak." "Enggak Sandi, Bapak enggak mau kamu itu semakin lama semakin gelunjak," jawab Pak Bambang. Seketika seperti biasa, Bu Marni selalu ikut menyeletuk pembicaraan Pak Bambang dan Mas Andi. "Belikan saja lah Pak," timbal Bu Marni. "Enggak Bu, pokoknya enggak," jawab Pak Bambang dengan singkat sembari beranjak pergi dari tempat makan tersebut. Kemudian Mas Andi kembali merengek kepada ibunya supaya dibelikan mobil baru. Sedangkan Jaka, dia juga langsung beranjak pergi masuk ke dalam kamarnya. "Bu, belikan aku mobilnya Bu. Teman-teman aku naik mobil semua soalnya. Masa aku enggak?" "Iya, nanti ibu belikan," jawab Bu Marni. "Iya, terima kasih ya Bu," ucap Mas Andi. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba terparkir sebuah mobil mewah yang terlihat masih baru. Pak Bambang pun heran
Ya itu sebenarnya mobil siapa? Bu, sini bu, cepat bu, teriak Pak Bambang. Kemudian Bu Marni pun datang menghampiri Pak Bambang yang ada di depan rumah. Ada apa Pak? Tanya Bu Marni. Ini mobil siapa Bu? Mobilnya Sandi lah Pak, jawab Bu Marni. Sandi, dapat uang dari mana kamu? Jual tanah kamu yang ada di sana. Astagfirullah Bu, kenapa kamu tidak bilang dulu sama Bapak? Ucap Pak Bambang. Kalau ibu bilang sama bapak, kan bapak pasti tidak mau membelikan mobil buat Sandi, percuma jadinya, jawab Bu Marni. Singkat ceritanya, beberapa tahun kemudian Jaka pun sudah lulus dari SMA. Sekarang Jaka akan berkuliah di universitas yang sama dengan kakaknya. Setiap berangkat ke kampusnya, Jaka menggunakan motor bekas kakaknya yang masih baru, yaitu motor sport, karena sekarang Mas Andi kalau pergi ke kampusnya itu naik mobil. Di kampusnya Mas Andi terkenal playboy yang selalu bergonta-ganti pasangan, sedangkan Jaka belum memiliki pacar sama sekali dan belum mengenal dengan wanita. Mas Andi juga menjadi orang yang nakal, selalu pergi main ke klub hingga bermabuk-mabukan, tapi Bu Marni tidak pernah memarahi Mas Andi. Padahal perbuatan Mas Andi itu salah, tapi tidak pernah dimarahi dan dinasihati oleh Bu Marni. Tapi meskipun begitu, di kampusnya Mas Andi ini, anaknya benar-benar pintar. Sejak sekolah dasar, memang Mas Andi ini selalu mendapatkan peringkat kelas, padahal penampilannya yang urakan tapi otaknya sangat cerdas. Mungkin itulah yang membuat ibunya dan Pak Bambang selalu memanjakan Mas Andi. Berbeda dengan Jaka yang tidak pernah mendapatkan peringkat di kelasnya, Jaka sudah seringkali dibanding-bandingkan oleh ibunya dengan kakaknya. Saat itu Pak Bambang sedang asik nonton televisi bersama. Di sela-sela menonton televisi tersebut, mereka saling bercengkrama. Terlihat Mas Andi sedang senyum-senyum sendiri menatap layar ponselnya. Kamu kenapa, San? Ini Bu, aku mendapatkan peringkat 2 di kelas. Yang benar kamu, San. Ibu bangga sama kamu, semoga bisa ke peringkat 1 ya, San, ujar Bu Marni. Lalu Pak Bambang pun ikut menyeletuk pembicaraan dari Mas Andi dan Bu Marni. Hebat kamu, San. Kamu mau hadiah apa? Ucap Pak Bambang. Sementara Jaka yang ada di sana hanya bisa terdiam melihat dan mendengar kakaknya yang selalu dipuji-puji. Jaka, lihat nih kakakmu itu. Dia itu pintar, contoh dong kakak kamu. Jaka hanya bisa terdiam menunduk dengan apa yang dikatakan ibunya. Jaka menahan rasa tangisnya di dalam hatinya. Karena tidak tahan berada di tempat televisi tersebut, Jaka pun langsung beranjak pergi untuk masuk ke dalam kamarnya. Sesamanya di dalam kamar, Jaka menutup pintunya rapat-rapat dan menangis melupakan semuanya yang ada di hatinya. Hingga suatu ketika Mas Andi lulus dari kuliahnya, Mas Andi dengan mudahnya langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan yang gajinya cukup besar. Sedangkan Jaka masih berkuliah. Semakin dibanding-bandingkanlah Jaka dengan kakaknya tersebut. Makanya kamu itu sekolah yang rajin dan pintar, Jaka, biar nanti kamu mendapat pekerjaan yang sama dengan kakakmu, ucap Bu Marni. Iya Bu, jawab Jaka dengan singkat. Lagi-lagi keberuntungan datangnya pada kakaknya Jaka. Jaka selalu dijadikan bahan perbandingan oleh ibunya. Rasa sakit hatinya selalu terpendam di dalam hati. Meskipun begitu, Jaka masih terus bersabar. Setiap harinya dari masa SMP sampai sekarang, Jaka berkuliah. Jaka selalu yang membereskan pekerjaan rumahnya dengan menyapu, mengepel, mencuci piring, dan lain sebagainya. Karena ibunya yaitu Bu Marni selalu sibuk dengan teman-temannya ibu-ibu sosialita itu. Karena di rumahnya memang tidak menggunakan jasa ART, jadi setiap pulang sekolah ataupun ngampus, Jaka langsung membereskan semuanya. Jaka kemudian berbeda dengan teman-temannya yang bisa main dan nongkrong kesana kemari bersama-sama. Karena Jaka harus membantu ibunya. Kalau Jaka tidak membantu ibunya membereskan semua pekerjaan rumah, pasti akan dimarahi ibunya habis-habisan. Singkat ceritanya, Mas Andi memperkenalkan pacarnya kepada Bu Marni dan Pak Bambang. Pacarnya Mas Andi dibawa ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Jawab kedua orang tuanya. Siapa ini, San? Kenalin, ini pacar aku, Pak, Bu. Jawab Mas Andi. Saat itu Jaka yang membuatkan minuman untuk mereka semua. Ini silakan diminum, ucap Jaka. Lalu Jaka duduk di antara mereka semua. Itu siapa? Tanya pacar Sandi. Itu adik aku, namanya Jaka. Hubungannya Mas Sandi dengan pacarnya tersebut direstui oleh kedua orang tuanya. Mas Sandi dan Yuni pun menjalin hubungan yang cukup serius. Mas Sandi memiliki niat untuk menikahi Yuni. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun telah berlalu. Akhirnya Jaka pun lulus dari kuliahnya. Jaka mencari pekerjaan kesana kemari. Akhirnya Jaka memutuskan untuk pergi merantau saja untuk mencari pekerjaan. Jaka pun merantau ke kota, mencari pekerjaan dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Jaka lamar, namun belum ada juga yang menyangkut. Jaka terus bersabar mencari pekerjaan dengan bekal S1-nya. Suatu ketika Jaka pun akhirnya diterima di sebuah perusahaan yang ada di kota tersebut. Jaka mulai tertarik dengan wanita. Jaka jatuh cinta dengan seorang wanita yang berparas cantik. Wanita tersebut bekerja sebagai model majalah. Tubuhnya yang langsing dan mulus dengan paras yang cantik membuat tertarik dan terpesona dengan kita yang berprofesi sebagai model. Jaka dan kita bertemu di perusahaan tempat Jaka bekerja karena kita menjadi model produk kosmetik di perusahaan Jaka bekerja. Jaka mencoba untuk mendapatkan hatinya kita dan pada akhirnya kita pun jatuh cinta dengan Jaka. Mereka menjalin hubungan pacaran setiap seminggu sekali. Jaka selalu jalan bareng dengan kita untuk berkencan. Ketika Jaka sedang tertidur di kasur di kontrakannya Jaka mendengar ada suara daring ponselnya. Jaka yang sedang melamun menatap ke arah langit-langit dinding langsung terperanjat kaget dan langsung melihat notif nama panggilan layar ponselnya. Saat dilihat ternyata panggilan dari Mas Andi. Jaka pun langsung mengangkat teleponnya dan, "Halo, ada apa Mas?" "Aku mau menikah minggu depan, kamu pulang ya?" ucap Mas Andi. "Iya Mas, nanti aku usahakan untuk pulang," jawab Jaka. "Kamu di sana, apa kabar? Betah nggak kamu di sana?" tanya Mas Andi. "Baik Mas, iya betah Mas." Obrolan mereka pun terhenti karena tiba-tiba saja baterai HP-nya Jaka lobet. Jaka merasa lebih tenang tinggal sendirian di kontrakannya itu karena dia tidak mendengarkan lagi ucapan ibunya yang menyakitkan dan Jaka juga lebih bebas untuk melakukan segala hal. Seminggu kemudian Jaka pun akan pulang ke kampungnya untuk menghadiri pernikahan kakaknya. Jaka sudah izin dengan atasannya untuk cuti beberapa hari karena mau pulang kampung. Setelah sudah mendapatkan izin dari atasannya, Jaka pun langsung pergi ke kampung dengan menggunakan bus. Perjalanan yang ditempuh oleh Jaka sekitar 7 jam. Sesampainya di kampung, sampai di rumahnya dua orang tuanya, Jaka langsung dicecar dengan berbagai pertanyaan oleh ibunya. "Kamu pulang kampung naik apa Jaka? Kamu kerja di mana, bagian apa?" cecar Bu Marni. "Aku naik bus Bu, di perusahaan kosmetik, bagian manajer Bu." "Bagian manajer kok naiknya bus Jaka? Kenapa gak beli mobil?" "Emang harus punya mobil ya Bu, kalau kerjanya sebagai manajer?" tanya Jaka. "Iyalah Jaka, gaji kamu kan pasti besar. Jadi mana mungkin kalau kamu tidak bisa beli mobil?" "Iya Bu, tapi aku masih belum berniat beli mobil." Singkat ceritanya, acara pernikahannya Mas Andi pun digelar dengan mewah dan lancar. Saat itu, laki-laki Jaka dibandingkan dengan kakaknya oleh Bu Marni. "Lihat Jaka, itu kakakmu itu, dia sangat beruntung sekali mendapatkan istri yang kaya dan cantik, pekerjaannya juga sukses." "Iya Bu, rezeki orang kan beda-beda," jawab Jaka. Setelah menikah, Mas Andi tinggal bersama dengan kedua orang tuanya dan juga istrinya yaitu si Yuni. Jaka pun kemudian kembali lagi pergi keluar kota tempatnya Jaka bekerja.
Beberapa bulan setelah pernikahannya Mas Andi, Jaka mendapat kabar dari Mas Andi kalau Bu Marni jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Saat itu Jaka sudah bisa membeli mobil sendiri, tapi Jaka masih tinggal di kontrakan yang dulu. Setelah mendapatkan kabar kalau Bu Marni ini sakit, akhirnya Jaka pun pulang kampung dengan mengajak kita pacarnya menggunakan mobil barunya milik Jaka. Sekalian Jaka ingin memperkenalkan pacarnya kepada kedua orang tuanya. Perjalanan yang ditempuh Jaka masih sama, yaitu 7 jam perjalanan. Sesamanya di kampung, Jaka langsung pergi menuju ke rumah sakit. Karena Jaka belum mengetahui ibunya riwayatnya itu sakit apa dan dirawat di ruangan mana. Akhirnya Jaka bertanya terlebih dahulu kepada suster yang ada di resepsionis. "Maaf sus, saya mau tanya ruangannya Bu Marni sebelah mana ya?" "Sebentar ya mas, saya cek dulu ya mas." Setelah menemukan nama dan ruangannya Bu Marni, suster tersebut pun menjelaskan kepada Jaka. "Ruangannya Ibu Marni berada di sebelah sana mas. Masnya lurus saja melewati lorong, nanti belok ke kanan, dan nanti ada ruangan tulip," jelas suster. "Terima kasih ya sus," jawab Jaka. Jaka dan kita beranjak pergi, berjalan menuju ke ruangannya Bu Marni. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Akhirnya datang juga kau," ujar Mas Andi. Jaka menghampiri ibunya lalu menjabat tangan dan menjabat tangan Pak Bambang yang ada di dalam ruangan tersebut. "Ibu sakit apa bu?" Namun Bu Marni masih terlihat lemas dan tidak menjawab pertanyaannya dari Jaka. "Ibu sakit jantung Jaka," timbal Mas Andi. "Terus kata dokter gimana? Harus dioperasi atau bagaimana?" "Tidak apa-apa bu, masih ringan, belum terlalu parah," jawab Pak Bambang. "Ini siapa Jaka?" "Oh iya lupa, ini kenalin pacar aku Pak Bu, namanya Kita." "Kamu datang ke sini naik apa?" "Naik mobil mas," kata Jaka. "Wih, sekarang kamu sudah punya mobil sendiri aja, hebat kamu." "Ah enggak mas, masih hebat kamu di mata ibu bapak." Seketika di dalam ruangan tersebut hening saat Jaka mengatakan hal itu. Beberapa hari kemudian akhirnya Bu Marni sudah diperbolehkan untuk pulang karena sudah sedikit pulih. Ya walaupun Bu Marni masih tetap sakit jantung. Jadi Bu Marni ini tidak boleh mendengar kabar yang mengejutkannya, karena kalau mendengar kabar buruk, sakit jantungnya tersebut akan kumat. Saat Bu Marni sudah dibawa pulang, Jaka izin pamit untuk pulang lagi ke kotanya karena besok harus bekerja. Karena juga sudah lega, Bu Marni sudah pulih seperti semula lagi. Singkat ceritanya, Jaka dan Kita sudah menjalin hubungan lama dan akhirnya Jaka ingin segera menikahi Kita untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya. Jaka dan Kita kembali pulang kampung untuk meminta izin restu kepada kedua orang tuanya Jaka. "Pak, Bu, aku minta izin sama Bapak Ibu, aku ingin menikahi Kita sebagai calon istriku." "Kamu yakin? Memang Kita bekerja sebagai apa?" "Dia model bu, brand-brand kosmetik yang ada di kantorku," jawab Jaka. "Emangnya kamu sanggup untuk memenuhi semua kebutuhannya Kita?" "Insya Allah aku sanggup." "Ya sudah, kalau kamu yakin dan juga siap, Bapak akan merestui kalian," timbal Pak Bambang. "Ibu gak setuju." "Loh kenapa bu?" tanya Pak Bambang. Namun Bu Marni tidak menjawab. Bu Marni meskipun cuek terhadap Jaka, tapi Ibu Marni memperhatikan apa yang terbaik untuk Jaka. Pacarnya Jaka ini penampilannya sangat serba mewah, dengan pakaiannya yang glamor, dan Bu Marni memandang Kita ini kalau Kita adalah wanita yang matre. Jadi Bu Marni tidak merestui hubungannya Jaka, karena Bu Marni takut kalau nanti Jaka hanya dimanfaatkan saja oleh Kita. "Kenapa bu? Emangnya Kita salah apa? Dia baik, dia cantik," ucap Jaka. "Pokoknya ibu tidak setuju." "Ibu ini kenapa sih bu? Dari dulu selalu saja bersikap seperti itu denganku. Selalu Mas Andi yang ibu banggakan, ibu bandingkan dengan aku." "Aku sudah sabar bu selama ini, dari dulu juga. Aku mencoba menjadi yang terbaik, tapi selalu salah di mata ibu dan juga bapak. Aku capek bu," jelas Jaka mengeluarkan semua isi hatinya yang selama ini terpendam.
Terserah ibu mau merestui aku sama kita atau enggak. Yang penting bapak sudah merestui aku dan kita. Aku akan tetap menikah, ucap Jaka. Akhirnya Jaka pun pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Jaka dan kita kembali ke kota. Singkat ceritanya, akhirnya Jaka melangsungkan pernikahannya di kota bersama dengan kita, dan dihadiri hanya keluarganya kita dan hanya kakaknya, yaitu Mas Andi dan istrinya Mbak Yuni. Setelah resmi menikah, kita ikut tinggal di kontrakannya Jaka. Pekerjaannya Jaka semakin lancar dan uang yang didapatkannya itu pun bisa memenuhi kebutuhan dari istrinya yang serba mewah itu. Namun hingga suatu ketika Jaka ini dikeluarkan dari perusahaannya karena di perusahaannya Jaka bekerja tersebut mengurangi pengurangan karyawan. Jadi perusahaannya tengah diambang kebangkrutan. Kita juga kena imbasnya, dia sudah berhenti menjadi model di perusahaan tersebut. Mereka berdua akhirnya menganggur, namun Jaka dan kita mendapatkan uang pesangon dari perusahaannya. Uang pesangon Jaka dan kita itu dijadikan satu untuk modal buka usaha kecil-kecilan di pasar. Jaka dan kita kemudian membuka usaha toko kelontong di pasar, dan sekarang kita sudah tidak berpenampilan seperti dulu karena menyesuaikan dengan keadaannya. Toko kelontongnya Jaka dan kita pun akhirnya sudah dibuka. Hari-hari awal Jaka dan kita buka toko kelontongnya itu cukup ramai orang yang datang ke situ. Tapi akhir-akhir ini usahanya kelontongnya itu semakin sepi, tidak ada yang datang. Hingga pada akhirnya aset mobil milik Jaka yang satu-satunya itu harus dijual untuk memenuhi kebutuhan makannya sehari-hari. Suatu ketika tiba-tiba saja ibunya Jaka kumat kembali sakitnya. Jaka mendapatkan kabar dari Mas Andi untuk pulang kampung. Akhirnya Jaka dan kita pun pulang ke kampung dengan menggunakan bus. Sesamanya di rumah sakit, ibunya terlihat sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Bu, semoga ibu cepat sembuh ya bu. Mau apa kamu datang kemari? Jawab Bu Marni. Ibu gak boleh seperti itu, timpal Pak Bambang. Jaka, kamu sama istrimu kok terlihat kurus sekarang dan terlihat lesu tidak seperti dulu. Kamu datang ke sini naik apa? Tanya Mas Andi. Naik bus mas. Iya pak, aku sama kita sudah dikeluarkan dari perusahaan dan sekarang kita buka toko kelontong di pasar. Mobilnya juga sudah aku jual, jadi kesini naik bus saja. Itulah akibat durhaka dengan orang tua, tidak mendengarkan apa kata orang tua. Jadinya hidupnya belangsak susah. Lihat Sandi, dia semakin sukses, kaya juga, punya perusahaan sendiri, timbal Bu Marni. Jaka pun hanya bisa tertunduk malu mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya. Ibu gak boleh seperti itu, rezeki orang kan beda-beda, ucap Pak Bambang. Sudahlah, mending kamu pulang saja Jaka, ucap Bu Marni. Oke bu, aku akan pulang sama istri aku dan aku akan buktikan kalau aku bisa sukses melebihi dari Mas Andi, jawab Jaka yang sudah naik pitam. Akhirnya Jaka pun pergi dengan kita kembali ke kotanya. Singkat ceritanya, Jaka mengeluh pusing karena toko kelontongnya sepi. Bukannya mendapatkan pemasukan, tapi Jaka malah terus mengeluarkan uang untuk modalnya. Apalagi kita yang setiap harinya selalu dimarahi oleh Jaka karena tidak mau mencari pekerjaan yang lain. Bukannya Jaka tidak mau, tapi Jaka sudah mencari pekerjaan ke sana kemari, hasilnya masih tetap nihil. Jaka belum mendapatkan panggilan kerja. Saat malam hari ketika Jaka sedang berbaring sembari menatap layar ponselnya, tiba-tiba saja Jaka melihat ada sebuah berita yang bisa membuat orang menjadi kaya raya mendadak. Jaka pun memperlihatkan kepada istrinya berita tersebut. Lihat nih, apa kita melakukan pesugihan pantai selatan ini saja ya Kit? Kita bisa kaya raya mendadak. Aku setuju mas, kita besok langsung sana saja mas, lebih cepat lebih baik. Akhirnya Jaka dan kita sepakat untuk besok mendatangi tempat yang tertuliskan di dalam berita itu. Keesokan harinya Jaka dan kita pun bersiap-siap untuk datang ke tempat padepokan untuk melakukan pesugihan pantai selatan. Jaka dan kita menggunakan bus untuk menuju ke tempat itu. Perjalanan yang ditempuh cukup lama karena tempatnya cukup jauh dari kota yang ditinggali Jaka.
Beberapa jam berlalu, akhirnya Jaka dan kita sampai di sebuah padepokan. Jaka dan kita langsung berjalan menuju ke padepokan tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, ucap Kuncen yang ada di dalam padepokan tersebut. Kuncen ini adalah juru kuncinya dari pantai selatan. Saya tahu maksud dari kedatangan kalian datang kemari. Ceritakan saja semuanya, ucap Kuncen itu. Akhirnya Jaka dan kita pun menceritakan semuanya kepada Kuncen yang ada di dalamnya. Apakah kamu siap untuk melakukan semua ritualnya dan syarat-syaratnya? Karena resikonya sangatlah besar, ucap Mbah Kuncen. Saat itu Jaka dan kita sempat ragu karena mereka merasa takut. Tapi mereka mengingat ucapan ibunya yang menyakiti hatinya itu. Akhirnya Jaka dan kita yakin dan siap untuk melakukan apapun. Saya siap, Mbah, saya yakin. Kalau begitu kamu harus menyiapkan ayam hitam sebagai persembahan ritual awal untuk mendapatkan tumbal. Tumbal, Mbah? Ya, kamu harus menyiapkan tumbal manusia yang masih dalam keluargamu untuk kamu mendapatkan kekayaan. Bagaimana? Apakah kamu sanggup? Sanggup, Mbah, saya siap, jawab Jaka. Bagus. Kalau begitu kamu dan istrimu harus melakukan berbagai syaratnya terlebih dahulu. Apa syaratnya, Mbah? Kamu dan istrimu harus melakukan puasa muti selama 3 hari saat nanti melakukan ritual 3 hari, ucap Mbah Kuncen. Maksudnya gimana itu, Mbah? Tanya Jaka. Saat melakukan ritual nanti malam dan 3 hari ke depan kamu tidak boleh makan, minum sama sekali, dan tidak boleh tidur, jelas Mbah Kuncen. Baik, Mbah, jawab Jaka. Singkat ceritanya, malam harinya sekitar pukul 12 malam lebih, Jaka dan kita dibawa Mbah Kuncen ke sebuah tempat yang lokasinya tidak cukup jauh dari padepokan tersebut. Di kegelapan malam, mereka bertiga berjalan. Hawa dingin merasuk ke dalam tubuh Jaka dan kita yang berjalan mengekor di belakangnya Mbah Kuncen. Hingga akhirnya mereka semua sampai di sebuah tempat di tengah hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat goa yang sangat gelap sekali. Mbah Kuncen mulai menyalakan kemenyan di dalam goa tersebut dan sesajen yang sudah dibawanya itu diletakkan di dalam goa itu. Tidak lupa juga dengan ayam hitam yang sudah dibawanya sebagai persembahan nantinya kepada Ratu Pantai Selatan. Mbah Kuncen juga memberikan sebuah mantra untuk nantinya Jaka dan kita rapalkan pada saat ritual. Ini mantranya yang harus kamu baca nantinya. Ingat, kalian harus puasa muti selama 3 hari. Dan nanti saya akan menjemput kalian lagi ke sini. Baik, Mbah, kami mengerti. Ingat, kalian jangan pernah menoleh ke belakang kalau mendengar suara gangguan-gangguan apapun, dan kalian jangan membacakan doa-doa apapun meskipun kalian dalam keadaan yang sangat takut, kata Mbah Kuncen. Jaka dan kita pun kemudian mengangguk seperti apa yang dikatakan oleh Mbah Kuncen. Singkat cerita, Jaka dan kita mulai duduk bersila di dalam gua tersebut dan beralaskan daun. Di dalam gua itu sangat gelap sekali, hanya ada penerangan dari lilin yang dinyalakan tadi. Jaka dan kita mulai membacakan mantranya. Hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuhnya, serta banyak nyamuk yang mengerumuni tubuhnya karena di dalam gua sangat gelap dan membuat suasana semakin mencekam. Terdengar sayup-sayup suara kelelawar dari ujung goa. Tidak hanya satu, tapi suara tersebut terdengar banyak sekali suaranya. Jaka dan kita pun semakin merinding saat mendengar ada suara seperti harimau yang sedang mengerang keras sekali. Mereka berdua ketakutan, tubuhnya gemetaran, tapi mereka ingat pesan dari Mbah Kuncen untuk tidak melihat ke arah belakang apapun yang telah mengganggunya. Jaka dan kita juga mendengar ada suara tapakan kaki yang sangat berat membuat tubuh mereka yang ada di dalam gua tersebut terguncang. Tubuhnya semakin terguncang dan gemetaran, namun Jaka dan kita masih terus merapalkan mantranya. Tidak hanya itu, Jaka dan kita juga mendengar ada suara anak kecil yang sedang bermain dengan suara ketawa-tawanya, membuat bulu kuduk Jaka dan kita merinding. Keringat dingin mulai membasahi bajunya. Hari pertama yang sudah terselesaikan. Hari berikutnya Jaka dan juga kita masih tetap melakukan ritualnya dengan membacakan mantranya. Malam kedua suasananya semakin mencekam.
Jaka tiba-tiba mencium bau anyir darah seperti bangkai saat Jaka dan kita sedang merapalkan mantranya, dan beberapa saat kemudian tiba-tiba tercium bau kembang-kembangan yang sangat wangi sekali. Di saat yang bersamaan Jaka dan kita mendengar tapakan sepatu kuda. Suara sepatu kuda tersebut juga dibarengi dengan suara kerincing yang terdengar sayup-sayup di telinganya, membuat Jaka dan kita sangat ketakutan. Karena mereka tahu kalau itu pasti kedatangan dari Rantu Pantai Selatan dengan kencananya dan beberapa pengawalnya. Hembusan angin masuk ke dalam gua tersebut. Anginnya cukup kencang membuat bulu kutupnya berdiri merinding. Jaka dan kita merasa tubuhnya seperti ada sebuah kain selendang yang menempel ke tubuhnya, dan tubuhnya terasa geli dan takut sekali saat selendang itu menempel di tubuh. Tiba-tiba di hadapannya, Jaka dan istrinya melihat ada sosok wanita yang sangat cantik sekali dengan pakaian kebaya berwarna hijau, disertai dengan selendang dan mahkota yang ada di atas kepalanya. Sosok wanita yang menggunakan kebaya hijau tersebut adalah sosok Ratu Pantai Selatan. Jaka dan istrinya semakin gemetaran melihatnya, dan sosok Ratu Pantai Selatan mengatakan kepada Jaka dan kita, "Saya akan membuat hidup kalian sejahtera, asalkan kalian menyiapkan seseorang untuk ikut ke tempat kerajaannya saya," ucap Ratu Pantai Selatan. "Dan jika kalian sudah berhasil menumbalkan salah satu dari keluargamu, kalian akan menjadi kaya raya yang sangat mendadak," timbal Ratu Pantai Selatan itu. Lalu sosok wanita Ratu Pantai Selatan tersebut menghilang, entah kemana perginya. Namun di dalam gua tersebut Jaka dan kita masih mencium bau kembang-kembangan. Jaka dan kita melanjutkan kembali ritualnya. Singkat ceritanya, hari ketiga pun sudah dilakukannya ritual. Mbah Kuncen datang untuk menepuk pundaknya Jaka dan kita. Wajahnya Jaka dan kita terlihat sangat pucat sekali seperti orang yang sudah meninggal, karena kan memang sudah 3 hari mereka tidak makan dan minum. Saat Mbah Kuncen datang, beliau langsung memberikan minum dan makanan untuk Jaka dan kita. Mbah Kuncen melihat ke dalam gua kalau ayam hitamnya yang tadinya masih hidup sekarang sudah mati. Itu artinya kalau ayam hitam sudah diterima menjadi persembahan ritualnya kepada Ratu Pantai Selatan. Mereka pun akhirnya kembali ke padepokan Mbah Kuncen. Sebelum Jaka dan kita pulang, Mbah Kuncen berpesan kepada Jaka dan kita, "Nanti setelah kalian pulang dari sini, kalian harus menyiapkan sebuah ruangan kosong untuk melakukan ritual itu. Dan nanti kalian harus tulis berapa besar nominal uang yang akan kalian inginkan di sebuah kertas. Dan uang itu diletakkan di dalam ruangan tersebut berserta dengan sesajen kembang 7 rupa, kemenyan, ayam hitam jangan lupa, dan setelah selesai membaca mantra, nanti kamu tinggalkan saja ruangan itu, tutup dengan rapat," jelas Mbah Kuncen. "Baik Mbah, kami mengerti. Setiap sebulan sekali, kamu harus datang ke sini untuk melakukan ritual kecil-kecil. Kamu datang setiap malam Jumat Kliwon," ucap Mbah Kuncen. "Iya Mbah, terima kasih Mbah. Kalau begitu saya pamit dulu untuk pulang." Setelah semuanya sudah selesai, Jaka dan istrinya pun kembali ke kontrakannya yang ada di kota. Dan sesampainya di kontrakan, Jaka langsung menyiapkan sebuah ruangan khusus untuk melakukan ritual dan juga menyiapkan beberapa sesajen yang sudah dikatakan oleh Mbah Kuncen. Jaka juga menuliskan nominal uang yang diinginkannya. Malam harinya Jaka melakukan ritual dengan mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Kuncen, dan setelah selesai melakukan ritualnya, Jaka keluar menutup rapat pintu ruangannya ritual itu. Singkat ceritanya, keesokan harinya, Jaka dan kita masuk ke dalam ruangan tempat ritual tersebut. Jaka dan kita pun terkejut ketika melihat banyak sekali uang dan perhiasan di dalam ruangan tersebut. Mereka benar-benar menjadi kaya raya mendadak. Jaka dan kita pun memutuskan untuk pulang kampung saja dan tinggal di rumah kedua orang tuanya Jaka. Kedua orang tuanya Jaka yaitu Bu Marni dan Pak Bambang pun mengizinkan Jaka dan istrinya tinggal di rumahnya. Karena memang rumahnya Pak Bambang sangat besar dan masih banyak ruangan kosong yang tidak ditempati, namun itu hanya sementara karena Jaka dan kita akan membangun rumah sendiri di dekat rumah orang tuanya.
Jaka juga membuka usaha toko sepeda di pasar, hingga memiliki beberapa cabang toko sepedanya membuat Jaka semakin kaya raya. Jaka juga sudah tidak dihina dan dibanding-bandingkan lagi oleh ibunya. Karena sekarang Jaka sudah hidup mewah dan berkecukupan berkelimangan harta. Setelah rumahnya, Jaka dan kita sudah jadi, mereka langsung pindah ke tempat rumahnya tersebut. Hari demi hari berlalu di rumahnya Pak Bambang, setiap malamnya selalu mendapatkan gangguan. Pernah suatu ketika saat malam hari, saat Mas Sandi setelah dari toilet karena kebelet buang air kecil, saat malam harinya Mas Sandi melihat ada sosok bayangan hitam masuk ke dalam kamarnya kedua orang tuanya. Tapi Mas Sandi tidak terlalu menaruh kecurigaan dan menghiraukan itu. Mas Sandi juga sempat menginap di rumah barunya Jaka. Mas Sandi dan istrinya menginap semalam saja. Malam itu, Mas Sandi dan istrinya tidak bisa tidur karena mendengar ada suara tapakan kaki kuda yang sayup-sayup terdengar di telinganya Mas Sandi dan Yuni. Tidak hanya itu, Mas Sandi dan juga Yuni juga mencium bau-bau kemenyan di rumahnya Jaka, kadang juga bau kembang-kembangan. Saat Mas Sandi dan juga Yuni lihat keluar dari kamarnya, terlihat sepi, tidak ada apa-apa. Singkat ceritanya, setelah menginap dari rumahnya Jaka dan kita, Mas Sandi pun kembali pulang ke rumahnya Bu Marni dan Pak Bambang. Saat di rumah kedua orang tuanya, anehnya Mas Sandi ini juga mendengar seperti ada suara tapakan kuda serta suara kerincing. Tidak hanya itu, Mas Sandi mencium bau kemenyan dan kembang-kembangan, sama seperti yang dialami di rumahnya Jaka. Suatu malam, saat Bu Marni sedang bermimpi, dia didatangi oleh sosok genderuwo di dalam mimpinya. Sosok genderuwo tersebut bertubuh besar tinggi, berbulu dengan gigi taring yang keluar dari mulutnya. Sosok genderuwo tersebut mencoba untuk mendekati tubuhnya Bu Marni dan mengatakan sesuatu kepada Bu Marni. "Ayo, ikut denganku," ucap sosok genderuwo tersebut. Tangan sosok genderuwo tersebut mencoba memegangi tangannya Bu Marni, namun Bu Marni mencoba melawan. Tubuhnya terasa gemetaran ketakutan. Bu Marni pun teriak-teriak sekencang-kencangnya. Bu Marni pun kemudian terbangun. "Ada apa, Bu? Ada apa?" Pak Bambang yang tertidur di sampingnya Bu Marni sangat kaget. Bu Marni masih terasa ngos-ngosan napasnya dan masih tubuhnya itu penuh dengan keringat yang bercucuran. "Ibu kenapa? Ibu mimpi buruk ya?" "Iya Pak, Ibu bermimpi ada sosok genderuwo menghampiri Ibu." Setiap harinya, setiap malam suara yang didengarkan oleh Mas Sandi dan Yuni didengarnya terus-menerus. Kadang juga Mas Sandi mendengar ada suara tangisan perempuan berada di belakang rumahnya. Saat Mas Sandi sedang berada di dapur untuk mengambil segelas air putih di dapurnya karena Mas Sandi merasa haus, dan betapa terkejutnya Mas Sandi melihat rak piring di dapurnya tersebut bergerak-gerak sendiri. Mas Sandi yang ketakutan pun langsung lari terbirit-birit masuk ke kamarnya. Saat Mas Sandi lari, Mas Sandi mendengar ada suara langkah kaki yang sama dengan suara langkah kaki Mas Sandi. Namun saat Mas Sandi menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Singkat ceritanya, tiba-tiba saja Bu Marni meninggal dunia. Bu Marni ditemukan di dalam kamarnya dengan wajahnya yang tiba-tiba membiru dan koreng yang ada di sekujur tubuhnya, padahal sebelumnya Bu Marni tidak menderita koreng sama sekali. Waktu itu Pak Bambang tidak ada di sampingnya Bu Marni. Pak Bambang sedang di toko materialnya Mas Sandi, dan Yuni juga sedang pergi ke rumah orang tuanya Yuni. Jadi di rumahnya Ibu Marni ini tinggal sendirian. Bu Marni ditemukan oleh Pak Bambang ketika Pak Bambang baru pulang. Pak Bambang langsung menangis saat melihat istrinya sudah meninggal dunia, dan koreng yang ada di tubuhnya Bu Marni ini sangat busuk, bau sekali. Saat itu ketika Bu Marni di rumah sendirian, Bu Marni ini didatangi oleh sosok genderuwo yang nyata di hadapannya di dalam kamar. Sehingga Bu Marni itu syok dan meninggal dunia karena kan memang Bu Marni ini memiliki riwayat penyakit jantung. Jadi secara mudahnya Bu Marni ini meninggal dunia. Kematiannya Bu Marni juga diduga meninggal karena serangan jantung karena Bu Marni memiliki riwayat penyakit jantung. Jadi kemungkinan ada kaitannya dengan sakit yang dideritanya.
Jaka dan Gita juga ikut ke rumahnya kedua orang tuanya untuk mengantarkan ibunya ke peristirahatan terakhirnya. Namun setelah meninggalnya ibunya Jaka dan juga Gita malah semakin menjadi kaya raya. Jaka bisa membeli mobil mewah dan juga bisa membuat cabang toko sepedanya di kota lain juga. Seminggu setelah kepergian ibunya, tiba-tiba Mas Andi menderita sakit. Mas Andi merasa kalau kakinya sudah benar-benar susah untuk digerakkan, dan Mas Andi tidak bisa jalan. Mas Andi hanya bisa terbaring di kasurnya, dan sudah dibawa periksa ke sana kemari. Akan tetapi Mas Andi masih tetap sama hasilnya, kakinya tidak bisa berjalan. Padahal juga sudah dilakukannya operasi pada kakinya, Mas Andi tetap saja belum bisa berjalan. Pak Bambang sebagai orang tuanya merasa kasihan dan iba kepada Mas Andi. Dan Pak Bambang teringat sesuatu, kalau Pak Bambang memiliki kenalan orang pintar, bisa dibilang gurunya Pak Bambang. Namanya Pak Mansur. Pak Mansur dihubungi oleh Pak Bambang untuk datang ke rumahnya. Pak Mansur juga bersedia untuk datang ke rumahnya Pak Bambang. Mas Andi selalu mengeluh sakit pada kakinya. Aduh, sakit sekali ini Pak, kakiku. Sabar ya San, besok ada orang pintar yang akan datang ke sini buat nyembuhin kamu, jawab Pak Bambang. Saat Mas Andi ini menderita sakit pada kakinya, Mas Andi menjadi sering memarahi istrinya, membentak istrinya sehingga setiap harinya selalu terjadi cekcok antara Mas Andi dengan Mbak Yuni. Singkat ceritanya, keesokan harinya Jaka dan Gita jenguk Mas Andi dengan membawakan 2 tangan. Namun saat mendengar ada tamu datang, Jaka dan Gita ini buru-buru bergegas untuk pulang. Jaka dan istrinya berpapasan dengan Pak Mansur di depan rumah Pak Bambang. Astagfirullah, ucap Pak Mansur ketika melihat Jaka dan Gita. Tanpa berbasa-basi, terlebih dahulu Jaka dan Gita langsung pergi. Pak Mansur ini langsung diajak masuk oleh Pak Bambang ke dalam kamarnya Mas Andi. Saat sudah masuk ke dalam kamarnya, Mas Andi dan Pak Mansur pun langsung duduk di samping ranjangnya Mas Andi, dan Pak Mansur meminta untuk diambilkan segelas air putih. Pak Mansur mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk proses ruqyahnya. Yang dilakukan Pak Mansur ini merupakan ruqyah syariah. Mulutnya Pak Mansur mulai berkomat-kamit membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun saat Pak Mansur membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba Mas Andi seperti orang yang kerasukan. Tubuhnya mencakar-cakar spraynya, dan juga tatapannya menjadi kerum, sangat tajam, seperti akan menerkam mangsanya. Namun Pak Mansur masih tetap membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mas Andi memberontak seketika. Ruangan kamarnya tersebut ada hembusan angin kencang, sehingga membuat gorden jendelanya bergerak-gerak dengan sendirinya. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di dalam tubuhnya orang ini? Bukan urusan kamu, jawab sosok yang ada di dalam tubuhnya Mas Andi. Karena sosok tersebut tidak mau menceritakan siapa dirinya, Pak Mansur pun langsung membacakan doa untuk mengusir atau mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuhnya Mas Andi. Wahai kau yang ada di dalam tubuhnya orang ini, keluar kau, atau mau saya bakar dengan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Mas Andi masih terus mengerang dan memberontak. Pak Mansur terus berkomat-kamit mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuhnya Mas Andi. Dan saat Pak Mansur sedang membacakan doa-doa, tiba-tiba saja Mas Andi pingsan. Itu tandanya sosok yang ada di dalam tubuhnya Mas Andi sudah keluar. Kemudian Mas Andi setelah tersadarkan diri diberikan air minum yang sudah didoakan oleh Pak Mansur. Minum air putih ini, jangan habiskan, sisanya kamu basuhkan ke wajah dan kaki kamu, ucap Pak Mansur. Mas Andi mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Mansur, dan setelah diminum, sisanya itu Mas Andi basuhkan ke wajah dan kakinya. Lalu Pak Mansur menjelaskan kalau selama ini tubuhnya Mas Andi ini seluruh tubuhnya sudah dipengaruhi ilmu hitam atau ilmu gaib. Sosok jin yang mempengaruhi Mas Andi adalah jin Dasim yang membuat rumah tangganya Mas Andi ini akan berantakan. Makanya Mas Andi selalu memarahi membentak Mbak Yuni. Sebenarnya Mas Andi ini akan dijadikan tumbal seseorang. Tumbal? Siapa Pak yang melakukannya? Masih saudara kandungmu, tapi saya waktu berpapasan dengan adikmu dan istrinya saya terkejut karena mereka berdua berkepala ular.
dan kemungkinan Bu Marni sudah dijadikan tumbal oleh anaknya sendiri demi harta kekayaannya, ucap Pak Mansur. Astagfirullah, saya malu Pak. Saya tidak bisa menjaga anak-anak saya dengan baik. Saya telah gagal menjadi orang tua, jawab Pak Bambang. Bapak jangan merasa seperti itu Pak. Ini sudah menjadi garis takdir dari Allah, ucap Pak Mansur. Pak Bambang menangis dan tidak menyangka kalau anaknya melakukan hal seperti itu. Sekarang Mas Anies sudah sembuh dan sudah bisa berjalan kembali. Sebelum Pak Mansur pulang, Pak Mansur membuat pagar gaib di rumahnya Pak Bambang agar tidak ada lagi dari keluarganya Pak Bambang yang menjadi target tumbal. Jangan lupa kalian semua harus pertebal iman dengan rajin beribadah kepada Allah SWT. Singkat ceritanya, Jaka dan istrinya berencana untuk pergi berlibur ke suatu tempat, namun di saat perjalanan Jaka dan Gita mengalami kecelakaan yang hebat di perjalanan. Mobilnya Jaka dan Gita masuk ke dalam jurang dan terbakar lalu meledak. Jaka dan Gita akhirnya meninggal dunia dalam kecelakaannya tersebut. Mereka menjadi tumbal atas pesugihan yang dilakukannya sendiri karena perjanjian dengan sosok Ratu Pantai Selatan meminta tumbal setiap tahunnya. Karena jika tidak memberikan modal, akhirnya Jaka dan istrinya yang melakukan perjanjian itulah yang menjadi tumbal sendiri. Selama mereka menikah, juga mereka tidak dikaruniai seorang anak. Jenazahnya Jaka dan Gita ditemukan dalam keadaan remuk dan hancur. Meskipun begitu, Pak Bambang dan Mas Andi pun mau mengurus kematian dari Jaka dan Gita. Rumah yang dibangun oleh Jaka itu pun sekarang terbengkalai dan menjadi angker. Semua toko sepedanya juga sekarang sudah bangkrut dan tutup semuanya. Siapa yang berbuat, dialah yang akan mendapatkan balasannya. Semoga kita dijauhkan dengan yang namanya perbuatan musyrik seperti ini. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian terus dukung channel ini dengan cara kalian like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih atas dukungan kalian dan semoga baik buruknya yang terkandung dalam cerita kali ini kalian bisa mengambil nilai-nilai positifnya. Nilai yang buruk kalian buang jauh-jauh. Namun jadikan itu semuanya sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.